Oke. Halo semua, Mantezoki di sini dan kali ini kita nggak bakal main game atau ya script. Sebenarnya scriptnya udah jadi nih. Tapi karena ini udah jam berapa nih? Jam setengah 11, setengah 12. Jadi aku nggak bisa apa sih namanya record video yang berdurasi lama. Jadi kali ini aku bakal ngasih tutorial singkat bisa dibilang gitu yang dimana kali ini aku bakal sharing tutorial bagaimana cara ngelakuin mm, load balancing dengan metode NTH. Ya, cara apa sih, menggelnya pun simple. Jadi teman-teman yang mungkin mau nyari tutorial apa sih, mencoba berbagai macam cara load balancing yang dimana ya, sebelumnya kita udah ngelakuin eh, tutorial load balancing dengan metode PCC atau pair connection classifier, dan sekarang kita akan melakukan tutorial cara melakukan load balancing dengan NTH, yang dimana kalau pada connection itu kenampakannya ya kayak gini. Untuk sedikit penjelasan buat teman-teman bagaimana sih konsep NTH itu. Jadi jika dianggap misalnya di sini ada paket yang anggap aja ini bulatan jelek, ini adalah paket. Hmm, jika kita menggunakan dua ISP dan pada apa sih, dan pada menggelnya nanti kita akan setting atau teman-teman lihat, simpelnya NTH tuh akan menghitung setiap paket yang ada atau terkoneksi gitu seperti ini. Jadi di sini anggap aja ada 6 koneksi dan kita mempunyai dua ISP yang dimana NTH tuh bersifat load balancing yang akan membagi rata beban. Jadi konsepnya akan seperti ini. Di sini kita akan hitung satu. eh, di sini ada 6 paket yang dimana akan terbagi menjadi menjadi sama rata ke dua ISP itu dengan hitungan seperti ini: satu, dua, satu, dua, satu, dua, kayak gitu. Jadi koneksinya akan terbagi sama rata, yang dimana kalau kita berbeda dengan metode PCC, yang dimana jika koneksinya udah ditandain ditandain pada saat pertama kali itu masuk ke ISP 1, maka ada kemungkinannya maka ISP 1 itu akan overload oleh traffic tersebut gitu loh. Karena sistem PCC itu kayak gitu ya. Jadi kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya, yang dimana kita bakal hapus dulu menggelnya. Pasti DC sih ini. Nah, dan aku bakal login dulu. Sip. Dan di sini ada saya menggunakan dua ISP, yaitu dari Ether 1 dan Ether 2. Caranya caranya simple sih ya. Di pertama, jika teman-teman menggunakan interface, teman-teman tambahkan DHCP client terlebih dahulu, atau teman-teman ya yang udah tahu gateway ISP-nya yang udah bisa setting static. Ya, ingat-ingat aja gateway-nya, tapi kita bakal nambahin DHCP client di sini buat teman-teman yang kadang lupa sama gateway-nya kayak gitu ya, biar lebih mudah gitu. Jadi teman-teman tinggal apply aja kayak gini. Di interface tuh teman-teman masukin interface one ya, dan ada di default route-nya teman-teman masukin yes saja. Use pair DNS-nya kita yes saja, biar pakai DNS bawaan dari ISP-nya kayak gitu. Dan untuk melihat gateway-nya sendiri, teman-teman bisa masuk ke status. Dan ini adalah gateway-nya 192.168.2.1. Namun di sini saya bakal matiin dulu DHCP kliennya, nanti saya praktekkan dengan DHCP. Hmm, dan dengan default routing sendiri, teman-teman nggak perlu nambahin routing baru lagi, karena dia akan
menambah otomatis dynamic routing kayak gitu. Jadi oh ya, saya hapus dulu routing yang sebelumnya. Dan di sini kalau PPOE saya ini adalah remote address, ini adalah gateway-nya. Jadi kita akan langsung masuk ke IP firewall untuk langsung masuk ke tutorialnya. Jadi kita akan buat mangle baru. Oh iya, sebelumnya teman-teman tambahkan interface list. Yang di sini kita listnya kita akan kita akan buat list baru dan kita buat aja contohnya namanya interface client. Ya kayak gitu namanya. Dan pada include-nya yang awalnya defaultnya adalah kosong kita masukin dynamic agar jika teman-teman misalnya punya klien PPPoE apa sih klien trafficnya itu bakal dihitung akan masuk sebagai interface klien gitu tanpa perlu teman-teman masukin listnya satu-satu kayak gitu. Jadi kita bakal tambahin interface list baru di sini dan listnya adalah kita pilih list yang udah kita buat tadi dan pada interface-nya kita masukin interface klien kita ya. Dan di sini interface klien saya adalah ini VLAN ini yang namanya incoming, jadi saya masukin incoming di sini. Oke. Kalau udah teman-teman masuk ke IP firewall, kita akan buat mangle baru dengan chainnya pre-routing aja dan pada interface-nya kita akan pada interface listnya kita masukin interface client yang kita udah buat tadi gitu namanya. Di sini namanya adalah interface client 1. Saya buatnya kayak gitu. Dan kita akan langsung masuk ke extra. Di sini ada menu NTH. Nah, every ini kita akan setting 2 sesuai jumlah ISP kita kayak gitu. Kalau bahasa Indonesianya every itu setiap gitu. Dan di sini paket. Nah, dan untuk ISP 1 kita akan tugaskan ISP 1 tuh untuk untuk apa sih gimana ya. Dan untuk ISP 1 tuh kita akan bebankan paket yang pertama gitu, yang pertama dari 2 paket yang di setiap 2 paket itu. Dan pada actionnya kita akan masukkan MAC connection dan namanya kita buat aja misalnya jalur atau line 1 buat aja kayak gitu namanya. Nah, kalau udah teman-teman copy aja biar nggak repot. Kemudian pada ekstranya kita akan masukkan masuk ke ekstra ini di pada NTH. Di NTH ini pada paketnya kita akan ganti ke paket yang kedua dari setiap paket yang setiap 2 paket yang dihitung ini untuk untuk yang kita arahkan nanti ke ISP 2 nya. Dan pada new connection mark-nya kita ganti ke jalur atau line 2 kayak gitu. Nah, udah. Kalau udah, selanjutnya kita tambahin MAC routing untuk jalur 1 dan 2 ini, dan pada new connection mark-nya kita pilih jalur atau line 1. Interface-nya kita akan pilih interface client 1 agar yang traffic yang di dalam mark ini adalah traffic yang berasal dari klien. Jadinya one-nya nggak termasuk gitu loh. Yang kadang bisa nyebabin load balancingnya gagal kayak gitulah ya. Jadi pada actionnya kita akan pilih mark routing dan pada new routing marknya kita masukin jalur satu kayak gini aja dan kita copy aja. Kemudian pada generalnya kita akan ganti ke jalur atau line 2 yang udah kita buat tadi. Dan pada actionnya mark routing dan kita ganti namanya jalur 2. Oke. Jadi saya akan kita akan enable lagi DHCP kliennya buat nyontohin. Oke, di sini udah dapat IP.
Jadi pada routing ya, oh salah buka. Jadi pada IP routing, di sini ya teman-teman lihat, bisa lihat sini udah ada dynamic routingnya, jadi kita nggak perlu repot-repot buat routing baru yang untuk internet aksesnya. Karena kalau misalnya kita belum buat ini, buat teman-teman yang setting statik nggak bisa akses internet, jadi kita tambahin routing baru di sini dengan gateway-nya yang tadi itu 192.168.2.1 ini untuk jalur satunya gitu. Dan cek gateway-nya ping, kemudian routing MAC-nya kita pilih jalur satu, nama MAC routing udah kita buat tadi. Nah, otomatis di sini udah reachable. Namun karena saya pakai PPOE, jadi saya akan sesuaikan dengan PPOE saya, dan saya akan tambahkan di sini get new routing baru, dan saya akan masukkan IP gateway dari PPPoE saya. Cek gateway ping, routing MAC-nya kita pilih jalur satu karena ini adalah untuk ini adalah gateway dari WAN satu saya. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan copy lagi, copy. Oh, ini mic routing yang pertama. Selanjutnya kita akan copy aja tadi MAC routing yang sudah kita buat, dan pada gateway-nya kita akan ganti ke gateway, apa sih, gateway ISP kita yang kedua gitu loh. Dan pada routing MAC-nya kita ganti ke routing MAC yang akan kita arahkan ke ISP kedua, seperti ini. Dan kalau misalnya unreachable seperti ini, jika teman-teman menggunakan PPOE juga, teman-teman ganti aja di gateway ini ke interface-nya kayak gini, bisa kok tuh. Dan di sini ganti juga arahin ke interface-nya, dan dua-duanya jadi reachable gitu loh. Kalau misalnya salah satunya apa sih, jika misalnya udah nambahin routing tapi unreachable gitu, ini kita off aja karena udah nggak kepake lagi. Dan di sini, nah, trafiknya udah jalan. Dan kalau misalnya kita ngetes speed test misalnya, oh ini hasil speed testku yang tadi. Dan kalau kita mulai speed testnya, dua-duanya jalan gitu loh. Jadi kita bisa anggap load balancingnya sukses ya. Dan kalau kita lihat di sini pada connectionnya tuh, hmm, ditandainnya jumlah atau banyak yang ditandain untuk jalur satu dan duanya itu seimbang gitu loh. Jadi nggak ada sampai kayak overload traffic atau apa sih namanya, kebeban ke ISP, ke ISP bebannya ke ISP-nya cuma sebelah gitu loh. Dan untuk informasi buat teman-teman di sini, limit PPOE-nya itu di sini adalah untuk uploadnya 5 MB dan untuk downloadnya adalah 10 MB di kedua-dua PPPoE-nya ya. Dan kita tes sekali lagi. Dua-dua ISP-nya jalan dan total bandwidth-nya adalah 20 MB ya. Kayak gitu. Nah, uploadnya juga jalan kedua-duanya. Jadi bisa dibilang buat temen-temen yang nyari juga tutorial biar load balancing bisa satu tambah satu sama dengan dua, NTH ini mungkin bisa jadi solusi. Karena ada juga beberapa yang udah make NTH katanya ya bisa lah gitu untuk biar hasil load balancingnya kayak gitu, karena pembagian bebannya ke setiap ISP itu sama gitu loh. Nah, dan kalau kita browsing pun, misalnya nih, aku mau nonton streaming ini, tentu aja nggak ada suaranya di streaming karena aku takut copyright coy. Di video ini maksudku nggak ada suaranya. ISP-nya bakal jalan
bareng-bareng gitu loh. Nanggung ku naikin 1080 tuh. Jalan kan dua-duanya. Oke, misalnya jika teman-teman nganggap, "Ih, nggak seimbang tuh Bang, tadi ada trafiknya." Ya karena video ini masuknya ke Mark 1. Tapi kalau misalnya kita buka video lain kayak gini, dia bakal masuk ke Mark kedua, apa sih, ke ISP kedua kayak gitu. Nah, jadi bebannya seimbang, nggak ada kebeban ke ISP satu doang. Misalnya kita udah buka apa sih, buka YouTube dan trafiknya masuk ke ISP satu, selama kita masih browsing YouTube dia bakal masuk ke ISP satu doang. Kalau kita pakai tutorial kayak tuh apa sih, kayak metode PCC kayak gitulah ya. PCC tuh bakal bisa nyampe total bandwidthnya jika semakin banyak traffic gitu, atau semakin banyak beban dari atau akses klien kayak gitulah ya. Dan mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Jika teman-teman suka videonya, like, dan jika nggak suka silahkan di dislike, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.